aplikasi terbuka, lalu pencet create. Setelah itu next, lalu isi data perusahaan dengan company name-nya Sinar Abadi Fotokopi, lalu address-nya Jalan Abadi Jaya No. 110 Jakarta 16721. Lalu emailnya sinarabadi@gmail.com. Habis itu next. Setelah itu current-nya 2020, lalu conversion-nya Januari, lalu next. Lalu industrinya service, lalu tipe of bisnisnya copy center. Lalu next. Lalu card-nya disimpan di dokumen dengan Sinar Abadi Jaya Fotokopi. Lalu pilih comment center. Lalu pengaturan preference dengan buka list, terus preference. Lalu di sistemnya checklist ideal in, lalu oke. Lalu di Windows-nya checklist automatical, terus di salesnya juga di checklist. Lalu klik terms, lalu payment-nya in a gift, lalu diskon day-nya 10, balance-nya 30, diskon off 2%, lalu oke. Lalu di security-nya USAID. Lalu new, user ID-nya kelompok 4. Lalu oke. Oke. Lalu oke. Lalu pembuatan mata uang, buka list, terus currents. Lalu delete yang tidak perlu. Lalu cari United States dollar, lalu currency profile, lalu currency kodenya IDR, currency name-nya rupiah, lalu oke, terus yang rupiah, terus hapus dulu yang tidak perlu. Untuk pengaturan data akun, buka akun lalu akun list, lalu muncul, lalu pengaturan data akun dengan buka akun lalu akun list, lalu akunnya 1/2120 payroll checks United. Kalau udah next, oke. Kalau udah lengkap, lalu oke. Lalu akun selanjutnya change akun. Kalau tidak ada, pilih new dengan akun bank. Dengan detail change IDR. Lalu akun selanjutnya change detailsnya, lalu oke. Kalau selesai, klik oke. Lalu lakukan hal sama dengan akun-akun yang lain. Dengan bank detailsnya jangan lupa, kalau tidak ada pencet new, lalu bank SGD dengan itunya SGD juga, lalu lanjutkan ke akun-akun berikutnya. Sesuai dengan pembuatan data baru. Buat daftar akun untuk mata uang asing di bawah ini.
dengan akun number 2160 dengan akun lalu oke. Next, akun number 1/2210 dengan meski ada detailsnya, jangan lupa dia LUSD. Kalau tidak ada, pencet new. Akun taxnya akun payable. Akun nomornya 2220 dengan akun receivable SGD, detailsnya SGD, lalu yes, oke. Lalu selanjutnya 1/2221 dengan akun receivable dengan akun name-nya Tradictor SGD, lalu IDR details. Lalu selanjutnya 2/2220 dengan akun receivable dengan akun name-nya Trade Creditor dengan detailsnya USD, lalu oke. Selanjutnya akun payable juga dengan akun number 2/2221 dengan akun name-nya Trade Creditor USD dengan currency-nya IDR, detailsnya. Selanjutnya 2/2230 dengan akun receivable, detailsnya (331) dengan trade creditor change, lalu detailsnya IDR, lalu akun payable satu. Selanjutnya akun Liberty 2/2340 dengan akun name-nya Fed Clearing dengan currency-nya IDR. Lalu dengan order income 8/2000 dengan akun name-nya Forest Gain dengan currency sudah otomatis. Lalu selanjutnya membuat linken akun dengan buka list, lalu currency, lalu buka receivable akun, lalu checklist semuanya, lalu receivable akunnya, aset akunnya trade gas, lalu yang kedua 2/2600 customer point, lalu discount gift, lalu yang terakhir late face collect. Lalu payable akunnya yang pertama 2/2220, lalu bawahnya cash, akunnya coin discount point, discount tag, lalu late face paint, lalu oke. Lalu yang Singapore dollarsnya receivable akunnya yang pertama dengan akun 1/2220, lalu checklist semua, lalu dengan akun 4/4000, lalu bawahnya dengan 2/2600, lalu bawahnya discount gift dengan 6/1310, lalu bawahnya. Untuk payable akunnya dengan 2/2230 checklist yang pertama friend, dengan yang kedua deposit,
Yang ketiga discount ticket. Yang keempat let with pin. Lalu oke. Untuk membuat data pajak, lalu buka list, lalu tax kode, lalu VAT value and tax, terus edit dengan tax kodenya VAT, lalu description-nya value add tax, lalu tax tipenya, terus rate-nya 10%, terus lalu oke. Selanjutnya pembuatan data job. Yang pertama, klik list pada menu, klik jobs, klik new. Setelah itu isi job number dengan P dan isi job name dengan produk. Jika sudah, klik OK. Klik new lagi untuk pembuatan data job yang kedua. Job number diisi dengan J, job name-nya jasa, dan kemudian klik OK. Selanjutnya pembuatan kategori. Yang pertama klik list, kemudian klik kategoris, kemudian klik new. Selanjutnya kategori ID diisi dengan L, kategori name diisi dengan lokal, kemudian kita klik OK. Untuk pembuatan data yang kedua, klik new lagi, kategori ID kita isi dengan O, kategori name diisi dengan overseas, kemudian kita klik OK. Untuk pembuatan price level, yang pertama klik list, kemudian klik custom list and field names, kemudian klik price levels. Untuk level A kita isi dengan IDR, yang level B kita isi dengan USD, level C kita isi dengan SGD, kemudian klik OK. Selanjutnya pembuatan data customer. Yang pertama klik card file, kemudian klik card list, kemudian klik new. Ganti card type-nya dengan customer, kemudian isi name-nya dengan PT bintang sesuai dengan data yang ada pada modul. Card ID-nya kita isi dengan C001, kemudian address atau alamatnya kita isi sesuai dengan yang ada pada data di modul, yaitu Jalan Kenari Raya nomor 3, Jakarta Utara. Kemudian currency-nya kita ganti ke USD. Kita masuk ke tab Selling Details. Asal layout-nya kita ganti dari service ke no default. Kemudian item price level-nya kita ganti ke USD. Tax code-nya jangan lupa diganti ke V atau FAT 10%. Kalau sudah, klik OK, dan ini data customer yang ada. Selanjutnya untuk pembuatan data supplier, klik card list, kemudian klik tab supplier, klik new, masukkan nama atau name sesuai dengan modul, yaitu PT Global yang pertama, kemudian isi card ID-nya dengan S001, address atau alamatnya sesuai dengan yang ada pada modul,
Currency-nya tetap IDR atau rupiah. Kemudian kita masuk ke tab buying details, kemudian isi purchase layout, ganti dengan no default, kemudian text code-nya kita ganti dengan kode V atau FAT 10%. Jika sudah, klik OK. Berikut ini adalah data-data supplier yang sudah kita masukkan. Pembuatan data karyawan, klik employee, tab employee, kemudian klik new. Selanjutnya isi last name-nya dengan karyawan yang pertama, yaitu Yuan. Kemudian isi card ID-nya dengan E001. Isi address-nya sesuai dengan yang ada pada modul. Currency-nya tetap IDR. Jika sudah, kita bisa langsung klik OK. Berikut adalah nama-nama karyawan yang sudah di-input datanya. Untuk pembuatan saldo awal, klik setup, kemudian klik balance, klik account opening balance, kemudian isi saldo akun sesuai dengan yang ada pada modul. Jika amount left to be allocated-nya sudah 0 rupiah, berarti tandanya sudah balance. Kita bisa klik OK. Pencatatan saldo piutang. Klik menu setup, klik balance, lalu klik customer balance. Pilih jenis kurensi sesuai dengan data customer. Contoh PT Bintang dengan kurensi US dollar. Lalu klik add cell. Lanjutkan pengisian data-data saldo yang ada pada tabel, seperti kode invoice, tanggal, total including tax, job, tax code, dan kategori. Lalu, klik record. Lakukan hal yang sama pada data-data selanjutnya. Berikut adalah hasil data saldo piutang yang sudah diinput. Catatan saldo hutang. Pilih menu setup, klik balance, klik supplier balance. Pilih jenis kurensi sesuai dengan data supplier, contohnya PT Global dengan kurensi IDR.
Pilih supplier yang ingin dibuatkan saldo hutang, lalu klik Add Purchase. Lalu, lakukan pengisian data-data saldo yang ada pada tabel. Kemudian, klik Record. Lanjutkan untuk mengisi saldo hutang berikutnya hingga tampil pesan seperti pada gambar. Lalu, klik OK. Lakukan hal yang sama pada data-data selanjutnya. Pencatatan persediaan barang. Pilih model inventory, lalu klik item list. Lalu, pilih new. Isikan data pada tab Profile, Buying Details, dan Selling Details. Contoh pada item number B01 dengan nama pulpen 12. Klik I buy this item, klik I sell this item, lalu klik I inventory this item. Lalu pada tabs Buying Details, ganti Best Selling Price dengan harga yang tertera di tabel. Lakukan pengisian data pada tabel selanjutnya dengan cara yang sama. Ini adalah hasil untuk penginputan data persediaan. Lalu klik Inventory, klik Count Inventory. Lalu akan tampil tabel yang harus diisi. Ketikkan jumlah setiap barang pada kolom Counted, lalu klik tombol Adjust Inventory. Kemudian isikan data transaksi Adjust Inventory seperti yang ada pada tabel dan harga pokok barang per unit di kolom Unit Cost, beserta pilihan akun persediaan pada kolom Account. Tekan CTRL plus R untuk melihat jurnal dari Adjust Inventory yang sudah diinput. Lalu klik Record. Transaksi kas masuk. Pilih menu Account, klik Record Journal Entry,
isi data sesuai dokumen yang ada, seperti tanggal, lalu nama, debit, dan kredit, lalu klik record. Lalu pada transaksi kas keluar, klik account, klik record journal entry, lalu isi data sesuai dengan dokumen, seperti tanggal, account, debit, dan kredit. Lalu save as recurring dengan recurring transaction name Telkom. Lalu klik save. Setelah itu klik record. Pada transaksi penjualan kredit rupiah dan asing, pilih modul sales, enter sales, lalu pilih layout menjadi item, ubah data customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen. Isikan data transaksi penjualan. Pastikan data yang diisi sudah benar, lalu klik record. Untuk data customer selanjutnya, cara yang dilakukan sama dengan data sebelumnya. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan tunai rupiah dan asing. Caranya yaitu klik modul sales, lalu klik enter sales. Jika sudah, klik customer sesuai dengan data yang ada pada dokumen. Lalu ubah termin menjadi COD. Kalau sudah, klik OK. Lalu invoice-nya kita ubah menjadi FJ004. Dan tanggalnya juga kita ubah sesuai dengan dokumen. Kemudian kita di kolom ini kita isi data transaksi penjualan. Jika sudah, kita bisa record. Untuk transaksi yang selanjutnya juga kita lakukan hal yang sama, yaitu pilih customer sesuai dengan bukti dokumen. Lalu terminnya kita ubah menjadi COD. Kemudian invoice-nya kita juga ubah sesuai dengan dokumen. Dan tanggalnya juga kita ubah. Lalu kita ubah layoutnya menjadi item. Lalu di kolom ini kita isi data sesuai dengan dokumen yang ada. Jika sudah, kita bisa klik record. Selanjutnya ada transaksi pembelian kredit rupiah dan asing. Caranya itu klik sales purchase, lalu enter purchase.
Lalu kita ke kolom bill, ubah supplier menjadi sesuai dengan data pada dokumen. Terminnya kita juga ubah menjadi COD. Prosesnya kita ubah sesuai dengan data. Dan tanggalnya juga kita ubah sesuai dengan data pada dokumen. Lalu kita ubah layout menjadi item. Dan pada kolom ini kita isikan data sesuai dengan yang ada pada dokumen. Lalu kategorinya kita ubah menjadi L. Kalau sudah kita record. Untuk data selanjutnya juga sama, yaitu kita ubah supplier sesuai dengan dokumen. Kita ubah layout menjadi item, lalu kemudian kita ubah termin jadi COD. Prosesnya juga kita ubah. Dan jangan lupa juga tanggalnya kita ubah sesuai dengan dokumen. Lalu kita isikan data sesuai dengan dokumen. Lalu kategorinya kita ubah menjadi O. Kalau sudah kita record. Untuk data transaksi yang ini kita juga samakan dengan yang sebelumnya. Kalau sudah, kita klik record. Lalu lakukan hal yang sama pada transaksi ini, namun bedanya termin yang kali ini kita ubah menjadi 10 TH after IOM. Jangan lupa layoutnya kita ubah menjadi item. Lalu kita isikan kolomnya yaitu data sesuai dengan dokumen. Untuk transaksi yang ini kita ubah teksnya menjadi fee. Jika nominalnya tidak sesuai dengan dokumen, maka kita ubah nominalnya agar sesuai dengan dokumen. Lalu kita ubah kategorinya menjadi L. Jika sudah, kita bisa klik record. Data transaksi yang ini juga sama dengan yang sebelumnya. Kita ubah layout dulu menjadi item, lalu terminnya menjadi net 10 after IOM. Prosesnya juga jangan lupa kita ubah, dan tanggalnya juga. Lalu kolom ini kita isikan data sesuai dengan dokumen. Kategorinya kita ubah menjadi O. Jika sudah, kita bisa klik record. Untuk transaksi yang ini tidak jauh dengan yang sebelumnya,
yaitu kita ubah layout menjadi item, terminnya kita ganti menjadi net 10 TH after IOM, klik OK, kemudian prosesnya juga kita ganti, tanggalnya kita juga ganti sesuai dengan dokumen. Kemudian kolomnya kita isikan data sesuai dengan dokumen. Kita ubah kategorinya menjadi O. Kalau sudah, kita bisa klik record. Transaksi ketujuh yaitu transaksi pembayaran hutang rupiah atau asing. Nah, di sini kita pilih modul purchase, terus klik pay bills. Setelah itu kita pilih nama supplier. Nah, di sini kita isi dengan PT lokal. Setelah itu, di sini kita isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applied. Nah, di sini kita isi 150 US dollar ya. Terus klik pada kolom amount, kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0. Nah, ini out of balance-nya udah berubah ya, jadi 0. Terus setelah itu kita klik tombol record. Nah, di sini udah kita record ya, udah ke record. Nah, setelah itu ini kita silang aja ya. Kita silang, kita close. Nah, terus kita masuk ke transaksi ke-8 yaitu transaksi pembayaran piutang rupiah atau asing. Nah, di sini kita pilih modul sales, terus pilih receive. Terus kita pilih customer. Sebelumnya kita ubah dulu deposit to account ke Bank BRI. Nah, ini udah berubah. Setelah itu kita baru pilih customernya, yaitu PT internal. Kita klik aja. Terus ini udah keluar ya. Terus input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi. Terus ini amount receive-nya kita isi 1.600.000. Nah, ID-nya kita ubah menjadi 01 ya. Kalau udah, date-nya jangan lupa diganti, yaitu tanggal 20 bulan 4. Setelah itu, klik pada kolom amount receive, kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance-nya menjadi 0. Nah, ini udah 0 ya. Terus kita klik record lagi. Setelah itu kita close aja. Setelah itu kita masuk ke transaksi 9, yaitu transaksi retur pembelian rupiah atau asing. Tadi kita ke modul sales, terus enter sales ya. Terus ini kita pilih invoice, masukinnya customer PT Bintang. Ini invoice-nya kita ganti jadi RPG 001. Setelah itu tanggalnya juga kita ubah menjadi 18/01/2020.
di sini kita isi -1. Nah, di sini item numbernya kita isi B06. Nah, ini kita enter aja. Terus kita isi lagi bawahnya. Itu -1 juga. Item numbernya kita isi B07. Terus kita enter lagi. Nah, ini kita isi data transaksi purchase-nya sesuai sama nota kredit ya yang ada di modul. Terus kalau semuanya udah sesuai, udah sama gitu ya, kita klik record. Nah, udah record, kita close aja. Terus untuk transaksi ke-10 itu transaksi retur penjualan rupiah atau asing, masih sama ya, modulnya sales. Terus kita enter sales, terus ubah layoutnya menjadi item, klik OK. Setelah itu kita ubah customer menjadi nama customer di bukti dokumen, yaitu kita isi PT Bintang. Kita use customer. Nah, di sini invoice-nya kita ganti, yaitu RPJ 001. Untuk tanggal 18/01 tahunnya 2020. Nah, ini layoutnya kita ganti lagi ya menjadi item, terus klik OK. Nah, di sini invoice-nya kita ganti lagi nih, jadi RPJ 001. Jangan lupa juga terms-nya kita ganti ya. Di sini payment indunya kita ganti day of itu ya, yang IOM yang paling bawah. Terus balance due date-nya kita ganti 10. Terus udah ganti ya termsnya. Nah, ini ship-nya kita isi -1. Terus item numbernya kita isi B06. Kita enter. Terus bawahnya lagi kita isi -1 juga. Terus item numbernya kita isi B07. Terus kita enter. Nah, ini nominalnya diisinya sesuai ya sama yang ada di modul. Tuh, kita klik record. Nah, ini kita ignore all aja. Terus kita ignore all lagi. Nah, ini kita klik OK aja. Kita klik OK. Udah selesai.
Setelah itu ini kita silang lagi, kita close. Selanjutnya itu transaksi adjust inventory. Ini kita pilih command center, terus kita pilih yang inventory. Setelah itu kita pilih yang adjust inventory. Kita klik, nah ini udah muncul. Nah ini tinggal kita isi data transaksi adjust inventory-nya seperti yang ada pada tabel di modul ya. Ini tanggalnya kita ganti jadi 30, bulannya 04 tahun 2020. Udah, ini item number kita isi aja ya. Yang pertama yaitu B01. Terus ini kita enter aja. Sini amount-nya kita isi 300.000, terus kita enter. Untuk akunnya yaitu 1.2.300. Terus yang kedua kita isi B02, terus kita enter. Untuk amount-nya kita isi 360.000. Nah ini akunnya sama ya, sama yang kayak di atas, yaitu 1/2.300. Terus untuk yang ketiga item numbernya kita isi B03, terus kita enter. Terus amount-nya kita isi, ini tadi yang pertama salah ya, harusnya 300.000 bukan 3 juta. Nah ini yang B03 kita isi amount-nya jadi 440.000, terus kita enter. Account-nya juga sama, masih sama kayak yang tadi. Terus item number yang keempat kita isi B04, terus kita enter aja. Setelah itu amount-nya kita isi jadi 160.000. Account-nya juga masih sama. Setelah itu kita isi lagi B05, terus kita enter aja. Dan di sini amount-nya kita isi jadi 2.700.000. Ini akunnya masih sama juga ya, kayak yang di atas. Kita isi akunnya dulu. Setelah itu kita isi lagi B06, terus kita enter. Terus untuk amount-nya kita isi jadi 6 juta. Kita enter, terus akunnya juga masih sama kayak yang di atas. Setelah itu kita isi datanya B07. Kita enter lagi. Di sini untuk amount-nya kita isi sama kayak yang B06 ya, 6 juta juga. Akunnya juga masih sama, yaitu 1/2300. Setelah itu kita record. Nah, kita klik record. Nah,